Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi Sokmo Wibowo selaku PLH Direktur Penyidikan. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada sore hari ini, KPK akan menyampaikan rilis pengumuman perkara pengadaan barang dan jasa pada salah satu bank BUMD milik Pemprov Jawa Barat dan Banten yang lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Budi Sokmo. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Desa atas waktu dan tempatnya untuk saya menyampaikan terkait rilis penyidikan perkara pengadaan barang dan jasa di Bank Jabar Banten. Jadi KPK per tanggal 27 Februari 2025 telah menerbitkan 5 buah seprindik, yaitu nomor 13 sampai dengan 17, untuk 5 orang tersangka. Tersangka ini 2 orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian 3 orang dari swasta. 2 orang tersebut adalah Saudara YR, jabatannya selaku Direktur Utama Bank Jabar Banten. Kemudian yang kedua adalah Saudara WH, pimpinan Divisi Korsek Bank Jabar Banten. Kemudian 3 orang swasta ini adalah pemilik agensi iklan, yaitu Saudara ID, pemilik agensi Arteja, Mulyatama, dan Cakrawala Kreasi Mandiri. Kemudian Saudara S adalah pemilik agensi BSC dan WSBE. Kemudian Saudara SJK, pemilik agensi CKMB dan CKSB. Terus saya sedikit jelaskan kepada teman-teman media semua bahwa di tahun 2021 sampai pertengahan 2023, Bank Jabar Banten ini merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk bank yang dikelola oleh Divisi Korsek sebesar kurang lebih 409 miliar yang digunakan untuk biaya penayangan iklan di media TV, media cetak maupun media online yang bekerja sama dengan 6 agensi tadi yang saya sebutkan. Jadi 3 orang tadi itu masing-masing memiliki 2 agensi yang memenangkan sebagai pihak vendor yang menerima pekerjaan penempatan iklan oleh Bank Jabar Banten. 6 agensi tadi secara rinci masing-masing menerima PT CKMB 41 miliar, kemudian CKSB 105 miliar, PT AM 99 miliar, PT CKM 81 miliar, PT BSCA 33 miliar, dan PT WSBE 49 miliar. Dari proses penyelidikan dan penyidikan yang kami laksanakan, kami menemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan 6 agensi ini ternyata hanya menempatkan iklan sesuai dengan permintaan Bank Jabar Banten. Serta kami temukan juga bahwa penujukan agensi ini dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Kemudian dari proses penempatan yang dilakukan oleh 6 agensi tadi, seperti biasa modus terhadap pemakaian uang tersebut dilakukan dengan tidak kesesuaian antara pembayaran yang dilakukan oleh BJB ke agensi dengan agensi kepada
media yang ditempatkan iklan tersebut. Jadi dari 409 tadi yang ditempatkan dipotong dengan pajak ya, kurang lebih nanti jatuhnya 300 miliar. Hanya kurang lebih seratusan miliar yang ditempatkan sesuai dengan real pekerjaan yang dilakukan. Itu pun kami belum melakukan tracing secara detail ya terhadap kurang lebih 100 miliar tersebut. Namun yang tidak real ataupun fiktif kurang lebih jelas sudah nyata sebesar 222 miliar rupiah selama kurun waktu 2,5 tahun tersebut. Adapun penggunaan uang tersebut memang di BJB ini ada suatu dari hasil penyidikan yang kami laksanakan kebutuhan-kebutuhan yang non budgeter. Jadi Dirut Bank Jabar yaitu saudara YR bersama-sama saudara Widi ini melakukan kerjasama dengan agensi tersebut untuk bersepakat bagaimana untuk memenuhi dana non budgeter tersebut. Akhirnya dibuatlah tadi suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun kurang lebih 222 miliar. Adapun beberapa PMH yang telah kami temukan terhadap perkara ini adalah saudara YR selaku Dirut bersama-sama dengan Widi Hartarto yang di sini adalah dia PPK-nya terhadap proses pengadaan barang dan jasa penempatan iklan tersebut, mengetahui dan memang sengaja menyiapkan agensi-agensi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana budgeter sehingga penunjukan mereka pun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di internal Bank Jabar Banten terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian Dirut dan PPK mengatur pemilihan siapa-siapa agensi yang memenangkan penempatan iklan tersebut. Di sini tentunya para agensi juga telah sepakat sehingga mereka bersama-sama dengan para pihak BJB yaitu Dirut dan kepimpinan divisi Korsek melakukan perbuatan merugikan keuangan negara. KPK dalam ini telah melakukan serangkaian upaya paksa yang telah kami laksanakan setelah surat penyidikan dikeluarkan, yaitu diantaranya terhadap kelima tersangka tersebut telah kami lakukan pencegahan atau pencekalan larangan bepergian ke luar negeri. Kemudian kami juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang kami duga terdapat barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Kemudian tentunya kami melakukan penyitaan barang bukti dalam rangkaian proses penggeledahan yang telah kami laksanakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan perkara pengadaan barang dan jasa di Bank Jabar Banten. Silakan rekan-rekan media yang akan memberikan pertanyaan, namun saya rasa cukup 3 atau 5 maksimal ya Pak Tesa untuk pertanyaannya. Silakan nanti Pak Tesa diatur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Sebagai tambahan rekan-rekan sekalian, disampaikan bahwa pada tanggal 28 Februari tahun 2025, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 373 tahun 2025 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 5 orang berinisial YR, WH, IAD, SUH, dan RSJK. Untuk diketahui bahwa pertanggal 27 Februari 2025, penyidik KPK telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang atau jasa pada PT BPD Jawa Barat dan Banten untuk tahun anggaran 2019 sampai dengan 2024. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan dan KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Kerugian negara pada perkara ini dalam proses
penyelidikan sebesar kurang lebih 250 miliar. Larangan bepergian ke luar negeri ini dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. Demikian rilis tambahannya.